Kalau ceritanya itu berasal dari perkembangan klien dan agensi kan, kemudian kita terima, latar belakang kita bisa kembangkan, balik lagi base ceritanya kan bercerita tentang realitas ya. Maka pengembangannya pun dari kondisi realitas. Kita ngerasain ada dua hal yang bikin manusia terpicu kan, satu kenikmatan, satu lagi kesedihan. Nah, dua-duanya ada di film ini. Maka tinggal kita panggil aja realitas-realitas yang kita alamin pribadi. Gimana sih kesedihan kehilangan orang, kesedihan dengan seseorang kita kasih atau sayangin. Kemudian ditambah lagi prosesnya berikutnya ada riset juga. Dari draft cerita awal itu sampai akhir, sampai filmnya jadi nggak sama. Jadi cerita awal itu kayak segini doang. Kita baca, kita lihat, itu kayak aduh gimana ya nanti ya ceritanya ya, orang bakalan bisa nangkep nggak ya, karena alurnya itu sangat bulat banget. Yang saya suka dari cerita ini adalah dia sangat relate dengan kondisi sekarang, dan kita semua ngalamin pandemi, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, dan seluruh dunia juga kehilangan figur-figur seperti petugas nakes dan segalanya, sehingga cerita ini terasa dekat. Saya tuh haru banget gitu ngelihat previewnya aja, saya masih keinget, saya kebawa gitu loh sampai pulang, kayak gimana semisal saya ngalamin hal yang kayak gini, nggak pengen gitu. Cerita ini tentang kehilangan, dan kebetulan aku belakangan juga lagi relate banget dengan suatu kehilangan. Kurang dari 2 minggu ayah meninggal, jadi kayak masih kebawa banget emosi-emosi, rasa-rasa kehilangan dan apa yang sebenarnya pengen disampaikan untuk kehilangan seperti ini. Jadi kalau misalnya ngomongin problem, justru aku ngerasa lepas banget sih ke karya ini. Kembali seperti bahwa semua adegan punya tingkat kesulitan, pada setiap karakter aku kira juga punya tingkat kesulitan. Karena kita mungkin melihat ada karakter yang kayak Nina yang banyak nangis-nangis, itu adalah salah satu yang paling berat ya. Karena dia harus menghadirkan kenangan dari lalu waktu di mana pada aslinya para pemain tidak berhubungan atau tidak berelasi sama sekali. Jadi mereka harus menjadi suami istri, harus merasa ditinggalkan dan sebagainya. Ya paling taunya iklan XL tuh biasanya yang ceria, ya kan? Yang ngambil-ngambil sesuatu yang ceria, tahu-tahu segala macem. Terus tiba-tiba agensi ngasih dialog, tuh kayak, kaget banget sih sebenarnya, nggak nyangka sih. Pertama, aku nyiapin background story-nya si Nina, terus habis itu coba analisis skrip, terus habis itu cobain juga mengerti timeline-nya. Jadi karena kan timeline-nya maju mundur kan. Jadi aku mencoba mengerti dari sisi Nina itu, jadi timeline-nya dia tuh kayak gimana dan histori apa aja yang udah dia laluin. Terus ya itu sih, sebenarnya aku bikin 7 halaman si background story-nya si Nina doang. Sama script analysis paling sama nenanya sama Mas Gatot juga. Adegan yang di rumah sakit sih, yang video call si Nina, wah itu harus ngerasain capek, yang benar-benar capek. Sebenarnya dia juga nggak mau kayak gitu loh. Dia kangen juga, capek, kangen, dia pengen pulang juga tapi nggak bisa. Emang harus bantuin orang, bantuin pasien banyak gitu kan. Itu sih challenging-nya, jadi harus dari ekspresinya, dari kelelahannya, rasa kangen ke Ninanya, sama kangen ke calon anaknya. Itu kan campur aduk tuh, dan diambilnya terakhir. Itu udah subuh-subuh. Aku sebelum pas di makeup dari pagi itu aku udah langsung masuk jadi Nina aja sih. Aku banyakin meditasi dan mengosongkan diri aku sebagai diri aku dan masukin semua backgroundnya Nina ke dalam aku. Lagi syuting paling challenging, oh ya, pernah digoda-godain sama kru. Digodain kru kayak, "Mbak, jago banget sih lo, kok lo bisa tiba-tiba hamil, tiba-tiba enggak, tiba-tiba hamil." Nah di situ tuh aku pengen banget ketawa tapi nggak bisa ketawa. Jadi karena harus jadi Nina kan pada saat itu. Speechless ya, karena kayak nggak nyangka gitu hasilnya bisa seperti itu gitu. Dari sebuah skrip yang pas kita latihan juga, terus apalagi ceritanya kan saya bilang unik gitu ya. Lengkap pokoknya. Kalau rating saya kasih 10.
dengan tema seperti ini baru pertama kali ini saya perankan ya. Kebanyakan selama ini banyak iklan, ada yang juga series tapi yang temanya berbeda sekali sama ini. Ini lebih apa ya, menguras emosi ya. Lagunya itu kebetulan emang dari awal proses kita masuk ke karakter dan emang kita beda skrip bareng-bareng, itu memang lagu itu udah ada. Jadi setiap aku juga langsung denger itu udah langsung ke dunianya Nina. Gitu sih. Sangat amat membantu sih. Jadi dari latihan tuh, dari acting coachnya, dari kita pertama kali ketemu, semuanya ngumpul, dipasangin lagu itu sampai nanya ke direkturnya, Mas ini lagu siapa? Itu kena banget sih. Pendalamannya tuh jadi kayak kebantu banget dengan lagunya. Gokil. Selalu menghargai apa yang sebenarnya kita punya dan itu sebenarnya ada di sekitar kita, yaitu keluarga. Patuhi protokol kesehatan, sama emang kalau nggak penting-penting banget, mending nggak usah keluar karena yang paling penting adalah keluarga di rumah. Itu aja. Aku cuma ingin teman-teman yang menjalaninya dengan ikhlas, menerima keadaan ini, dan terutama bersyukur kita masih berada di dalam satu keluarga, dan ini saatnya kita lebih dekat lagi sama keluarga, saling mendukung, saling menyayangi. Selamat menyaksikan Short movie Pesan untuk Raka. Di official YouTube channel XL Aksiata TBK. Excel Aksiata. Bersama jadi lebih baik. Bersama jadi lebih